Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Septiana, NIM akhir 250 dari Program Studi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 yang diampu oleh Ibu Setia Utami MPSI. Dalam video kali ini, saya mengusung tema tentang psikologi endogenes yang berkaitan dengan Syawalan. Langsung saja ya teman-teman. Jadi, psikologi endogenes itu merupakan pengaplikasian teori psikologi barat ke dalam teori psikologi timur. Jadi, jika kita berbicara tentang psikologi endogenes, kita juga mempelajari tentang perkembangan psikologi itu sendiri. Maksudnya, secara tidak langsung, jika kita mempelajari psikologi endogenes, berarti kita juga berbicara mengenai perkembangan ilmu psikologi, kemudian mengarah kepada budaya orang setempat. Kemudian pada akhir-akhir ini psikologi itu kan mencari prinsip-prinsip umum seperti munculnya psikologi positif, psikologi islami, dan juga psikologi lainnya. Di lain pihak itu memang psikologi barat itu sangatlah dibutuhkan, tetapi karakteristik kultural budaya setempat juga perlu mendapatkan perhatian. Akhirnya, untuk memahami perilaku manusia di belahan bumi lain itu harus digunakan basis kultur di mana manusia itu hidup. Jadi, selain itu diperlukan juga adanya integrasi antara perspektif barat dan juga perspektif timur. Nah, dari integrasi dan kesamaan-kesamaan yang didapatkan nanti bisa mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan apa yang tengah dihadapi oleh masyarakat setempat. Menurut Profesor Kuswiratri Setiono, psikologi endogenes itu dapat didefinisikan sebagai pandangan psikologi yang asli pribumi dan memiliki pemahaman mendasar pada fakta-fakta atau keterangan yang dihubungkan dengan konteks budaya setempat. Kemudian ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada pengetahuan psikologi tidak dipaksakan dari luar, melainkan dimunculkan dari tradisi budaya setempat. Kemudian yang kedua, psikologi yang sesungguhnya itu bukan merupakan tingkah laku artifisial atau tingkah laku yang buatan yang diciptakan atau hasil studi eksperimental, melainkan berupa tingkah laku keseharian. Kemudian yang ketiga, tingkah laku dipahami dan diinterpretasi tidak dalam kerangka teori yang diimport, melainkan dalam kerangka pemahaman budaya setempat. Kemudian yang keempat, psikologi endogenes itu mencakup pengetahuan psikologi yang relevan dan didesain untuk orang-orang setempat. Dengan kata lain, psikologi endogenes ini mencerminkan tentang kehidupan nyata sosial dari masyarakat setempat. Menurut Profesor Kuswiratri ini juga psikologi endogenes itu merupakan psikologi yang appropriate atau cocok, tepat, dan pantas untuk setiap budaya yang ada di belahan bumi manapun.
Dari temanya kan tadi psikologi endogenes yang berkaitan dengan kegiatan syawalan. Maka dari itu, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan kegiatan syawalan. Jadi, saya awali dengan sejarah adanya kegiatan syawalan di daerah Muntilan. Ini bermula dari Dusun Punduh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Pertama-tamanya itu haul merupakan acara milik keluarga Simbah Kiai Maksum. Jadi pertamanya itu dari acara keluarga, namun kemudian merambah dan menjadi tradisi di bulan Syawalan. Nah, Kiai Maksum ini pengasuh pondok pesantren Punduh yang berdiri pada tahun 1930. Nah, kemudian pada tahun 1941 ini Kiai Maksum wafat tepat pada 1 Syawal. Nah, kemudian karena Kiai Maksum ini merupakan tokoh penyebar agama Islam di daerah Magelang, kemudian untuk mengenang jasanya itu dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang telah didakwahkan oleh Kiai Maksum. Kemudian saat Kiai Maksum itu meninggal, banyak sekali pelayat yang datang dari beberapa daerah. Kan itu menunjukkan bahwa betapa Simbah Kiai Maksum itu dikenal tidak hanya di daerah Magelang saja. Jadi pada waktu itu sampai sekarang pun umat Islam di Magelang benar-benar kehilangan sosok kiai yang sangat merakyat itu. Kemudian setiap pada 1 Syawal, keluarga Kiai Maksum itu mengadakan haul dengan membaca tahlil di makamnya di Dusun Punduh. Karena pada 1 Syawal itu bertepatan dengan hari raya, jadi merasa kewalahan dengan banyaknya peziarah yang datang dan juga yang datang untuk bersilaturahmi. Kemudian acara haul yang biasanya diadakan pada tanggal 1 Syawal diundur menjadi tanggal 9 Syawal setiap tahunnya. Kemudian ternyata semakin lama itu masyarakat di luar dusun itu banyak yang datang dan ikut bertabaruk pada acara haul tersebut. Kemudian acara haul tanggal 9 Syawal itu pun diketahui oleh banyak masyarakat luas, sehingga sampai sekarang dilaksanakan pada tanggal 9 Syawal itu atau 8 Syawal malam hingga tanggal 9 Syawal. Kemudian sedangkan masyarakat Punduh itu mengadakan acara tahlil di makam Kiai Maksum itu seusai sholat Id pada tanggal 1 Syawal. Semasa hidupnya, Simbah Kiai Dalhar Watu Congol Muntilan ini turut serta menghadiri haul Kiai Maksum. Maka ketika Kiai Dalhar wafat, di Watu Congol juga diadakan acara syawalan. Selain di Watu Congol, Muntilan, di tahun-tahun berikutnya beberapa wilayah muncul juga acara serupa dan dinilai oleh masyarakat sebagai syawalan yang besar, seperti di Ngadiwongso Salaman dan juga di Payaman Secang. Nah, tradisi ini
itu memberi dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan adanya pasar tiban. Jadi dengan adanya acara Syawalan ini juga membantu perekonomian masyarakat setempat karena banyaknya orang yang datang, kemudian dimanfaatkan dengan berjualan di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Kemudian untuk menghormati tradisi ini juga kan di Tempuran itu banyak pabrik ya. Nah, pada masa itu tuh pabrik di daerah Tempuran itu memberikan waktu libur lebaran kepada karyawan hingga acara Syawalan Punduh Kidul itu selesai. Sebenarnya kata Syawalan itu berasal dari bahasa Arab Syawal ditambah akhiran an menjadi Syawalan. Kemudian Syawalan itu merujuk kepada sejumlah aktivitas tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Misalnya yang terjadi di Watu Congol Muntilan tadi. Kemudian Syawalan ini kan dikait eratkan dengan kegiatan halal bihalal di bulan suci Idul Fitri. Nah, menurut Quraisy Shihab, halal bihalal ini kan merupakan kata majmuk yang terdiri atas pengulangan kata bahasa Arab halal yang berarti baik atau diperbolehkan yang diapit dengan kata penghubung ba, terkesan antik dan unik. Meski Syawalan dan halal bihalal ini berasal dari bahasa Arab yang tidak terdapat di negeri Arab manapun, karena memang bukan merupakan tradisi dan kebudayaan mereka. Kemudian Syawalan ini yang menjadi tradisi dan kebudayaan khas di Indonesia. Menurut Umar Khayyam, tradisi ini itu asal-muasalnya itu merupakan kreativitas akulturasi budaya Jawa dan juga Islam. Berkat jasa para ulama Jawa yang terdahulu dengan segala kearifan lokalnya atau local wisdom, kemudian mampu memadukan antara budaya Jawa dan juga Islam dengan menciptakan akulturasi setelah pada awalnya saat Islam itu hadir dan hendak bersinggungan dengan budaya Jawa, kemudian timbul ketegangan yang pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi budaya. Nah, dengan akulturasi tersebut memungkinkan adanya agama baru yang masuk, kemudian diterima oleh masyarakat Jawa. Perkembangannya itu tradisi dan kebudayaan dapat berlangsung lama serta turun-temurun. Misalnya di Syawalan Watu Congol tadi, karena kearifan Kiai Maksum dan juga Kiai Dalhar, maka banyak orang yang mengikuti ajaran beliau karena beliau juga merupakan penyebar agama di daerah Magelang. Kemudian masyarakat Indonesia juga sangat menjunjung tinggi dan akan kebudayaan Syawalan ini. Dengan adanya Syawalan atau juga dengan halal bihalal kan bisa menyatukan keluarga besar, bisa saling bercengkrama, maaf-memaafkan, dan juga bisa bercerita tentang kehidupan, tentang apapun itu. Dalam satu keluarga kan harusnya guyub rukun, tidak boleh ada yang jutaan dan lain sebagainya. Dalam firman Allah,
pada Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal haidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134 tadi dapat dikategorikan bahwa orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Selain itu juga bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang dan juga di waktu sempit. Demikian juga masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi memberi dan memohon maaf atas segala kelepatan atau juga kesalahan. Jadi, diadakannya kegiatan Syawalan atau halal bihalal ini selain mampu mempereratkan tali silaturahmi antar keluarga, juga bisa untuk memperbaiki diri kita di mata Allah dan juga di mata orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan yang saya ucapkan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau apapun yang tidak mengenakan bagi para yang menonton. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.